Densus 88 Anti Teror Selasa sore 27 April menangkap mantan petinggi FPI Munarman di kediamannya di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Munarman diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Pengamat politik dari Universitas Indonesia Ridwan Habib mengatakan penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 merupakan murni atas dugaan keterlibatan pengacara Habib Rizik Syihab tersebut dengan organisasi terorisme. Masyarakat diminta agar tidak menghubungkan penangkapan Munarman dengan hal lainnya. Ya, terkait kasus Munarman, saya meyakini Densus 88 itu pasti punya bukti yang cukup kuat. Ya, selama kami meneliti terorisme sejak tahun 2004 lah ya, 2004 itu kita mulai meneliti isu terorisme. Itu Densus 88 kalau menangkap orang tidak pernah orang itu bebas di pengadilan. Artinya apa? Artinya bukti-bukti itu cukup kuat untuk bisa menyebut seseorang ini teroris. Jangan lupa, Indonesia ini negara demokrasi, negara hukum. Beda dengan Arab Saudi. Kalau Arab Saudi, Anda disebut teroris. Kalau di sana disebutnya irhabiyun. Anda dilabel sebagai irhabiyun. Sudah nggak ada proses hukum. Masuk ke penjara bawah tanah, dicambuk, digantung kaki di atas, kepala di bawah, disiksa, bahkan dibunuh mati, dipancung. Karena dianggap melawan pemerintah. Kita mau pakai Arab Saudi? Kan enggak. Itu loh. Kita ini hukumnya demokrasi. Jadi kalau kita misalnya, wah ini nanti rekayasa, kezaliman pemerintah, tunggu dulu, kan sidangnya belum. Nanti di persidangan silahkan dilihat bukti-buktinya. Sekali lagi, Indonesia negara demokrasi. Anda tidak puas bisa pakai pengacara, menuntut pra-peradilan. Anda tidak puas dengan vonis, bisa gugat banding. Sampai ada proses-proses bertahap kan, sampai Mahkamah Agung. Ya, pertama, dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, kita tidak mengenal pidana organisasi. Yang kita kenal adalah pidana orang per orang. Jadi kalau Anda misalnya alumni UI, Anda melakukan tindakan terorisme, tidak bisa dikatakan Universitas Indonesia adalah universitas teroris, ya kan? Misalnya ada seseorang nih dari kampung, sebut aja Jogja lah, nggak bisa kita sebut, wah gara-gara si X, Jogja adalah kampung teroris, nggak bisa. Jadi dalam konteks terorisme, penanggung jawabnya adalah orang per orang yang jadi tersangka. Jadi kalau dalam konteks Munarman, ya Munarman sebagai Munarman, bukan Munarman sebagai mantan FPI, bukan Munarman sebagai misalnya pengacaranya Habib Rizik, bukan, tapi Munarman sebagai individu Munarman, gitu. Nah inilah yang kemudian harus dibedakan antara yang disebut dengan pidana korporasi dengan pidana perorangan. Nah kalau kasus-kasus misalnya perdata, hutang piutang, BLBI dan sebagainya itu pidana korporasi bisa. Banknya bermasalah, orangnya kredit macet, banknya disita gitu. Tapi kalau tindakan terorisme tidak, orang per orang. Jadi satu orang yang melakukan kesalahan itu apa? Si X ini ngapain sih gitu? Oh si X ini di sini menghadiri baiat, ketemu si ini, menganjurkan ini dan sebagainya. Itu nanti akan dibuktikan di pengadilan.